Hey, apa kabar malam ini? Kalau lu lagi dengerin ini, mungkin lu lagi butuh waktu buat diri sendiri. Malam itu memang waktu terbaik buat ngobrol sama hati. Dan gak jarang, malam juga jadi waktu dimana rasa yang lu pendam sepanjang hari mulai keluar satu persatu. Salah satunya rindu. Yap, malam ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget muncul tanpa permisi, yaitu rindu yang tak pernah selesai. Sebuah rasa sederhana, tapi nggak jarang bikin hati kita berat. Lu tahu kan, rindu itu kayak teman yang nggak diundang. Kadang dia bikin lu senyum sendiri, kadang juga bikin lu terjebak dalam pikiran-pikiran yang selalu lu lawan. Jadi malam ini, yuk kita pelan-pelan ngobrolin soal rindu. Mungkin lu lagi rindu sama seseorang, sama kenangan, atau bahkan sama diri lu sendiri. Gua di sini buat nemenin lu merangkai semua rasa itu jadi cerita yang lebih ringan. Rindu itu aneh ya. Kadang dia datang tiba-tiba di momen yang gak lu sangka. Misalnya, lu lagi dengar lagu random di playlist, terus tiba-tiba ingat seseorang. Atau lu lagi nyium aroma tertentu yang bikin lu flashback ke momen-momen yang pernah lu lewatin. Dan lebih anehnya lagi, rindu itu sering muncul ke orang, tempat, atau waktu yang udah gak bisa kita sentuh lagi. Pernah gak sih, lu ngerasa rindu banget sama seseorang yang bahkan udah gak ada dalam hidup lu? Mungkin itu mantan, mungkin itu sahabat yang sekarang sibuk dengan hidupnya, atau bahkan keluarga yang udah jauh dari lu. Rasanya kayak ada sesuatu yang kosong, tapi lu nggak tahu gimana cara ngisinya. Rindu itu punya cara sendiri buat bikin hati kita semakin hangat, tapi juga perih. Kadang lu rindu sama momen kecil yang sederhana, kayak obrolan panjang di tengah malam sama seorang, tawa-tawa kecil yang cuma lu berdua ngerti, atau bahkan sekedar cara dia bilang hati-hati ya. Hal-hal kecil itu sering banget bikin rindu jadi semakin berat, karena lo tahu momen itu nggak akan terulang lagi. Tapi sebenarnya lo pernah mikir nggak, rindu itu nggak selalu tentang orang lain. Kadang kita rindu sama diri kita yang dulu, diri kita yang lebih ceria, lebih bebas, atau lebih bahagia sebelum segala hal terjadi dalam hidup kita. Lu pernah kangen gak sama versi diri lu yang itu? Versi lu yang gak mikirin apa-apa selain senyum dan nikmatin hari. Gue mau cerita sedikit. Ada waktu dimana gue ngerasa rindu banget sama sahabat gue yang dulu sering banget jadi tempat cerita. Tempat hidup kan berjalan terus. Dan gue sama dia sekarang punya jalan masing-masing. Awalnya gue nyalain keadaan, kenapa kita harus jauh. Tapi makin kesini gue sadar, rindu itu bukti kalau hubungan kita dulu tuh berharga. Dan meskipun sekarang gak lagi sama, kenangan itu tetap jadi bagian penting dari hidup gue. Jadi kalau lu lagi ngerasa rindu sama seseorang, coba tanyain ke diri lu sendiri, apa yang sebenarnya lu rinduin? Apakah itu tentang keberadaannya, atau tentang rasa yang dia kasih ke lu? Kadang kita gak cuma rindu sama orangnya, tapi juga sama versi diri kita yang saat kita ada di dekat dia. Versi diri lu yang bahagia, versi lu yang merasa aman. Tapi rindu itu gak selalu harus diobatin loh. Kadang rindu adalah cara kita belajar untuk menerima. Mungkin lu pernah ngerasa, kenapa sih gue gak bisa lupa? Atau kenapa gue terus-terusan ingat dia? Tapi tahu gak semua rasa rindu itu harus diselesaikan. Ada rindu yang memang cuma bisa lu simpan sendiri, jadi cerita kecil di hati lu. Dan itu gak apa-apa. Lu gak salah kalau masih rindu sama orang yang udah gak ada. Lu gak salah kalau lu masih kepikiran soal kenangan lama. Yang salah adalah kalau lu terlalu lama terjebak di situ, sampai lu lupa buat bergerak maju. Tahu gak, rindu itu kayak hujan di malam hari. Kadang dia deras banget, bikin lu gak bisa ngelakuin apa-apa selain duduk dan nunggu. Tapi pada akhirnya, hujan itu akan reda. Dan setelah reda, biasanya ada udara segar yang bikin lu lebih bahagia. Ya, bikin lega aja lah rasanya. Begitu juga rindu. Mungkin sekarang dia masih deras, tapi percayalah,
dia nggak akan bertahan selamanya. Satu hal lagi, kalau rindu lu adalah untuk seorang yang masih ada dalam hidup lu, tapi dia lagi jauh, jangan takut buat bilang. Kadang kita suka terlalu gengsi buat ngomong gue kangen, karena takut kelihatan lemah. Tapi jujur aja, siapa sih yang gak seneng kalau dia tahu ada yang kangen sama dia? Jadi kalau lu punya kesempatan, coba deh kasih tahu orang itu. Tapi kalau rindu lu untuk seorang yang udah gak bisa lu temuin lagi, entah karena waktu, jarak, atau keadaan, coba tulis rindu itu. Tulis semua yang lu pengen bilang, meskipun orang itu gak akan pernah baca. Dengan begitu, seenggaknya hati lu gak terlalu sesak. Gua mau kasih lu beberapa tips buat ngadepin rindu. Pertama, kasih waktu buat diri lu ngerasain rindu itu. Jangan langsung dilawan, karena semakin lu lawan, semakin kuat dia ada. Yang kedua, coba alihin fokus lu ke hal-hal yang bikin lu bahagia sekarang. Mungkin lu bisa nonton film favorit, baca buku, atau dengerin musik yang bikin hati lu tenang. Yang terakhir, ingat kalau rindu itu gak akan bertahan selamanya. Rasa itu cuma sementara, dan pada akhirnya lu akan sampai di titik dimana lu bisa mengingat tanpa merasa sakit lagi. Itu proses, dan gak apa-apa buat lu jalanin pelan-pelan. Jadi sobat podcast kita, segitu dulu obrolan kita tentang rindu yang tak pernah selesai. Semoga setelah dengerin ini lu merasa lebih tenang. Rindu itu bagian dari pelajaran kita sebagai manusia, dan bikin hati kita belajar, bikin kita lebih menghargai apa yang kita punya, dan bikin kita lebih kuat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue harap malam ini lu bisa tidur nyenyak, dan semoga hati lu terasa lebih ringan lagi ya. Selamat malam sobat podcast kita, semoga mimpi indah menyertai lo.